Itu ayat 228 atau 227, 228. Kita baca 228 ya. 227 sudah belum? 227 belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in, dan jika azamu, mereka telah benar-benar berazam, yaitu punya ketetapan hati, sudah mantap at-talaqa, untuk talak. Jadi sudah mantap suami istri itu atau sang suami yang memang memiliki hakut talak, atau sang istri yang memiliki hakul khulu'. Kalau mereka sudah mantap untuk berpisah atau bercerai, talak, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Wal mutallaqatu, dan mereka, yaitu para istri, ya, istri yang diceraikan atau ditalakkan, yatarabbasna, maka mereka menahan diri atau beriddah. Yatarabbas ayantazirna, mereka menahan diri, yaitu beriddah bi anfusihinna, yaitu diri mereka, salasata quru, sebanyak 3 kali quru. Sebagian ulama menafsirkan 3 kali suci, dan sebagian lagi 3 kali haid. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka, yaitu istri yang ditalak itu, ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ayyaktumna, yaitu menyembunyikan, ma khalaqallah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah diciptakan, fi arhamihinna, yaitu dalam rahim mereka. In kunna, apabila mereka yu'minna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami mereka, ya, ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, dengan kembalinya kepada mereka, yaitu maksudnya rujuk, ya. Fi dzalika, di dalam hal itu, ya, yaitu di dalam hal pada masa iddah itu, yaitu suaminya yang cerai dengan dia itu lebih berhak untuk kembali kepadanya ketika dalam masa iddah. In aradu, kalau mereka menginginkan islaha, yaitu memperbaiki keadaan mereka. Walahunna, dan bagi para istri itu, mislul ladzi alaihinna, seperti kewajiban mereka, bil ma'ruf, yaitu seorang istri itu memiliki kewajiban yang seimbang dengan haknya, ya, bil ma'ruf, ya, menurut cara yang baik, yaitu menurut apa yang disepakati, menurut kebiasaan yang ada. Walir rijali, tetapi, ya, bagi para laki-laki, alaihinna, atas mereka, ya, darajah, atas mereka, yaitu darajah. Darajah itu dimaknakan kelebihan, tapi kelebihan di sini bukan mutlak, ya, kelebihan yang berkaitan juga dengan tugas dan tanggung jawab. Suami itu misalnya punya kelebihan, dia harus ditaati, ya, tapi itu juga harus terkait dengan bagaimana dia menunaikan kewajibannya. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara, kita pada hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melanjutkan pembacaan
suratul Baqarah yang memuat tentang beberapa ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini dibahas cukup luas oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian juga dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang lebar dalam sunnah beliau. Mengapa hubungan suami istri ini dibahas panjang dalam Al-Quran? Ini ada panjang ayatnya ya. Ayat tentang talak ini saja 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atau 6 nih ya. Ada 6 sampai 232 itu tentang hukum talak. Lalu setelahnya ada yang terkait dengan bagaimana ibu yang menyusui ya, hak dan kewajibannya ya. Lalu nyambung lagi di situ ada juga ketentuan tentang talak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala panjang lebar menyampaikan tentang tuntunan bersuami istri ini, bapak-bapak, saudara-saudara, karena hubungan suami istri itu terkait ya dengan maqasidus syariah. Jadi kalau kita belajar agama, ada 5 hal yang paling penting yang perlu dijaga. Yang semua perintah agama itu muaranya adalah menjaga yang 5 itu. Yang pertama namanya hifzuddin, memelihara agama. Jadi perintah sholat, perintah puasa ya, kemudian juga perintah untuk taubat, kemudian perintah untuk menunaikan zakat, itu bagian dari hifzuddin, memelihara agama. Sholat Jumat ya, sholat berjamaah di masjid, itu hifzuddin. Yang kedua hifzun nafs, memelihara jiwa. Maka diharamkan dalam Islam itu menyakiti orang lain. Sekedar menyakitinya saja tidak boleh, apalagi membunuhnya ya. Maka membunuh itu di dalam Islam uqubat atau hukumannya itu termasuk yang paling berat ya. Kalau namanya al-qatlul amad, membunuh sengaja, itu hukumnya kisos ya. Jadi dikisos kalau membunuh secara sengaja. Ada yang syibhul amad ya, tidak sengaja tapi mati ya. Mirip-mirip dengan sengaja tapi tidak sengaja sebenarnya ya. Dengan sesuatu yang tidak membunuh. Misalnya orang dipantok pakai penggaris, pok, dia meninggal. Kan biasanya penggaris itu tidak membunuh tapi mati orang gitu. Nah itu namanya syibhul amad. Syibhul amad itu mirip-mirip sengaja ya. Itu salah satu yang membedakan dengan al-amad dengan syibhul amad itu dari alatnya. Kalau nusuk pakai pisau nggak bisa mengatakan nggak sengaja, karena pisau itu bisa membunuh memang. Tapi kalau memukul pakai sapu lidi tiba-tiba kaget meninggal orang gitu misalnya, nauzubillah min zalik, ya itu termasuk syibhul amad ya. Jadi memukul, menyakiti dengan alat yang sebenarnya tidak membunuh ya, tetapi memang dia niatnya menyakiti lalu meninggal. Nah kalau yang al-amad sengaja itu qisas. Kalau syibhul amad itu diyatun mughallazah, diat tapi berat sekali. Kalau kita baca misalnya di Arab Saudi ya, ada diatnya itu sampai sekian belas miliar misalnya. Nah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang sangat berat ya terhadap menghilangkan nyawa seseorang? Itu karena hifzun nafs, untuk menjaga jiwa. Jadi tidak boleh mengambil jiwa orang, tidak boleh membahayakan jiwa orang lain. Karena itu kalau kita naik mobil serampangan di jalan, ngebut-ngebut tidak karuan, melanggar peraturan lalu lintas, itu bahaya. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi itu bisa melanggar tuntunan agama. Itu sudah melanggar tuntunan agama dan membahayakan jiwa yang Allah Ta'ala minta kita untuk dijaga. Yang ketiga namanya hifzul mal. Hifzul mal itu memelihara harta. Maka tidak boleh mencuri, tidak boleh merampas, tidak boleh merampok, tidak boleh tipu menipu dalam berdagang ya.
Tidak boleh, mohon maaf, misalnya ada orang yang judi online, kan uang saya. Iya, itu uangmu, tapi tidak ada kepemilikannya mutlak dalam Islam. Jadi kepemilikan dalam Islam itu mu'tamanun wa mustakhlaf, amanah dari Allah dan dipinjamkan sama Allah. Jadi kalau kita diamanahkan sesuatu kan tidak bisa kita pakai semaunya, harus dipakai sesuai dengan tuntunan yang memberikan itu. Begitu kan bapak-bapak ya? Misalnya kita meminjam sesuatu, dipinjamkan sesuatu, ya kita ikut pada aturan orang yang meminjam, kan begitu. Kita minjam uang misalnya di teman, ya kita ikut aturan kesepakatan. Gak bisa kita semau-maunya, gak mau balikin misalnya, atau kesepakatannya dibalikin setiap bulan 10%, misalnya pinjamannya, tiba-tiba dia cuma mau balikin 1%, padahal dia punya, gak boleh. Jadi sesuatu yang kita dipinjamkan itu kita mengikuti aturan yang meminjamkan. Nah, apalagi di sini yang memberikan kita amanah dan yang meminjamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala hal yang merupakan pengaturan terkait dengan harta itu bagian hifzul mal, untuk memelihara harta. Tidak boleh dicari dengan cara yang tidak baik dan tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi ada dua jalur kalau harta itu ya. Kalau yang lain-lain itu ada satu jalur saja. Misalnya kalau nyawa atau jiwa itu kan kita nggak bisa nyari, sudah dapat. Jadi yang diurus oleh Allah itu bagaimana kita menggunakannya. Tapi kalau harta itu dari dua sisi, hulu dan hilirnya, cara mencarinya dan cara menggunakannya. Nah, karena itu bapak-bapak saudara, untuk urusan harta itu harus benar-benar berhati-hati. Lalu yang keempat namanya hifzul irdi ya. Hifzul irdi itu artinya menjaga kehormatan, termasuk di situ memelihara nasab, keturunan, jaga. Maka kita diharamkan untuk berzina. Kita tidak boleh qazaf. Qazaf itu menuduh orang berzina, itu nggak boleh. Kita tidak boleh menisbahkan seseorang kepada bukan bapaknya. Ah, kamu bukan anak dia, kamu anaknya ini, padahal enggak. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Itu merusak kehormatan ya. Kemudian yang kelima namanya hifzul aqli, memelihara akal pikiran. Maka jangan rusak akal pikiran kita. Merusak akal pikiran itu ada dua bentuknya kata para ulama. Pertama, tidak menggunakannya untuk berpikir. Nah, jadi bapak-bapak itu kalau memarkir akalnya, tidak mau mikir, itu dosa. Tidak mau berpikir, itu dosa dalam Islam. Jadi kita harus berpikir, pakai akal kita. Satu ya. Yang kedua adalah ifsad quwatil akal. Jadi yang tidak boleh itu adalah pertama tidak menggunakannya, yang kedua adalah merusaknya. Apa bentuk merusaknya? Salah satu di antaranya dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa membuat kita mabuk. Kalau kita mabuk itu hilang akal ya. Kalau sudah hilang akal itu kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena itu biasanya seperti ada dalam suatu kisah kan ya, ada orang soleh, dia orang ini soleh betul, lalu setan menggoda dia nggak bisa-bisa. Digoda dari sisi sholatnya nggak mempan, digoda dari sisi perempuan nggak mempan, digoda dari sisi macam-macam nggak mempan. Akhirnya apa? Ya digoda dari sisi ya, minum-minuman keras. Nah, begitu sudah jatuh ke minuman keras, dia lupa diri, lihat perempuan yang sebenarnya tidak boleh dia sentuh, akhirnya dia campuri, kemudian ketahuan oleh orang, karena sudah gelap mata dibunuh orang itu. Nah, karena itu kata Rasul, al-khamru umul khaba'is. Minuman keras itu ibunya kekejian. Jadi kalau kita baca banyak kisah seperti itu ya, diawali dari minuman keras, akhirnya dia berzina, akhirnya dia bunuh orang, akhirnya dia menyakiti orang, panjang urusannya itu. Diawali dengan apa? Hilang akal. Karena itu jaga akal kita baik-baik, jangan mengkonsumsi yang bisa melemahkan akal kita.
Nah, dikiaskan termasuk juga yang melemahkan akal itu bukan hanya minuman keras, termasuk mukhaddirat, dan itu jauh lebih bahaya sebenarnya. Mukhaddirat itu segala jenis narkotika dan zat psikotropika, ganja, heroin, sabu-sabu segala macam. Itu merupakan pintu kehancuran. Jadi kalau sudah masuk pintu itu, semua ada di dalamnya. Sudah masuk pintu itu, semua ada di dalamnya. Karena itu kita tidak usah pikir panjang, kunci pintu itu. Jangan masuk ke dalamnya. Jangan uji nyali, ya. Kalau istilah orang tuh uji nyali itu, cobain, kuat apa enggak? Enggak usah. Begitu Anda sekali masuk di situ, itu sudah masuk ke dalam sesuatu yang Anda tidak bisa kendalikan. Nah, kembali di sini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang hukum keluarga dengan panjang, termasuk hukum talak dan yang berkaitan dengan talak hubungan suami istri, karena itu berkaitan dengan maqasidus syariah. Nanti ada kaitannya dengan hifzun nasli atau hifzul irdi, berkaitan dengan keturunan. Jadi hubungan suami istri itu nanti akan terkait dengan nasab. Nasab itu ada tanggung jawab. Kalau sudah hubungan nasab, maka tanggung jawab orang tua menafkahkan anaknya. Nanti juga setelah hubungan nasab itu dan memberikan nafkah, maka ketika meninggal entah suami entah istri, ada namanya pewarisan. Nah, pewarisan ini kan menyangkut harta. Jadi perlu diatur, ya. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hukumnya dalam satu keluarga, kalau dia talak atau pisah itu bagaimana aturannya, karena ini ternyata tidak hanya menyangkut keturunan tetapi juga menyangkut harta. Bahkan dalam pengaturan juga itu, kalau kita lihat salah satu sebab talak itu terjadi adalah mukhalafatuddin, ya. Mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba suaminya keluar dari agama Islam, nah, itulah jatuh talaknya. Nah, begitu dia jatuh talaknya, maka hubungan pewarisannya juga putus, ya, karena sudah berbeda agama. Nah, jadi hubungan suami istri itu panjang rangkaiannya, bahkan hampir masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, ya, menyangkut kewajiban lahir batin, menyangkut juga tanggung jawab nasab, menyangkut juga tanggung jawab pewarisan, dan menyangkut juga banyak tanggung jawab yang lain. Karena itu dibahas panjang oleh Allah di sini. Nah, dalam ayat 127, nah ini penting untuk digarisbawahi. Allah Ta'ala berfirman, wa in azamut tolaqa, kalau mereka sudah berazam untuk tolak. Apa artinya at-tolaqu jaizun? Nah, berarti apa? Perceraian itu boleh, ya. Ini ayat ini menunjukkan itu, wa in azamut tolaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi boleh talak itu, tetapi jangan dilakukan kecuali sudah tidak ada jalan lain. Karena itu dalam sebuah hadis, abghadul halal indallah at-talaq. Sebenci-bencinya Allah kepada yang boleh, kata Nabi, adalah talak. Jadi tetap disebut dalam hadis ini pun boleh, cuman ada mudhofun, yaitu abghadu. Abghadu itu artinya sesuatu yang paling nggak disukai. Boleh, tapi nggak disukai. Itu. Jadi dari sisi kata halalnya berarti dia tetap boleh, dari sisi kata paling tidak disukai menunjukkan ini harus jalan terakhir. Karena itu kalau memang ada jalan yang bisa ditempuh sebelumnya, ya, maka tempuhlah itu. Kalau sudah mentok, sudah tidak ada solusi lain, memang benar-benar sudah tidak cocok, ya, memang sudah benar-benar tidak tercapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah. Karena tidak ada sakinah, mawaddah, rahmah, ibadahnya pun antara mereka berdua makin gak beres, karena berantem terus, gak bisa sholat jemaah, ya, karena berantem terus. Mungkin akhirnya sholatnya menjadi kacau balau. Suami lagi sholat,
dibentak sama istri misalnya, istri lagi sholat, suami ngeremo, enggak beres semuanya, khusyuknya hilang, sholatnya kacau, ngurus anak-anak juga segala macam. Nah, kalau sudah tidak ada solusi apapun selain talak, maka fa innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi talak itu jalan terakhir. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang ayatnya ya. Jadi di situ penjelasan tentang wal mutallaqati tarabbasna bi anfusihinna. Orang yang talak itu ada iddahnya. Itu secara umum ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang perceraian ya, jadi talak itu kan ada macam-macam ya. Ada talak yang disebut dengan talak rojai, ada talak yang disebut dengan talak bain. Yang bainnya ada sugro, ada kubro ya. Kalau rojai itu adalah talak yang masih bisa rujuk ya, talak 1 dan talak 2. Nah, itu namanya talak rojai ya. Kenapa dikatakan rojai? Rojai artinya kembali. Kenapa? Karena ketika masih dalam masa iddah, suami itu bisa merujuk istrinya. Sudah talak pertama, rujuk pada saat dalam waktu iddah ya. Kemudian talak kedua juga dia rujuk lagi. Nah, itu masih ada. Tapi kalau sudah talak 3 itu tidak boleh rujuk ya. Tapi nanti ada ketentuannya. Jadi talak raj'i itu adalah talak 1 dan talak 2 yang masih dimungkinkan untuk rujuk. Nah, kemudian ada yang namanya talak bain yang tidak boleh rujuk ya. Nah, tidak boleh rujuk itu ada 2 macam. Yang pertama, tidak boleh rujuk dalam arti dia harus akad baru dan dia harus mahar yang baru ya. Nah, itu ada beberapa keadaan. Misalnya tolak 1 tapi sudah selesai iddahnya. Misalnya suami talak sama istrinya, lalu 3 kali suci dia tidak dirujuk, berarti selesai iddahnya, pindahlah dia dari tolak raj'i menjadi tolak bainunah, tolak selamanya, tapi selamanya yang kecil ya. Artinya apa selamanya? Tidak bisa kembali. Disebut kecil, kenapa? Karena sebenarnya masih bisa kembali tapi dengan akad baru. Jadi kalau misalnya talak 1 habis masa iddahnya ya, kalau iddah itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya orang yang haid biasa ya, perempuan yang haidnya masih haid gitu, maka iddahnya itu adalah 3 kali suci. Misalnya sekarang ini dia ditalak sama suaminya dalam keadaan suci ya, ditalak, kemudian haid 1, suci lagi, haid 2, suci lagi. Begitu masuk haid yang ketiga, nah dia selesai iddahnya. Gitu ya bapak-bapak ibu. Nah, ini mesti diketahui karena bisa jadi terjadi bagi siapapun. Jadi ketika talak pertama ya, itu dalam keadaan dia suci, lalu masuk haid, masuk suci lagi, masuk haid, masuk suci. Nah, suci yang ketiga itu selesai, tanda selesainya suci yang ketiga itu kan haid datang. Begitu masuk haid yang keempat, berarti iddahnya habis. Begitu iddahnya habis, maka yang semula dia bisa dirujuk oleh suaminya itu nggak bisa rujuk lagi, harus dengan akad baru dan mahar baru. Kalau masih dalam masa iddah, itu kapan-kapan boleh rujuk. Rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan ngomong, saya rujuk kamu ya, udah selesai. Atau dia nggak ngomong tapi langsung dicampuri istrinya, itu udah rujuk juga itu ya. Nah, kalau sudah keluar dari masa iddah, maka dia menjadi talak bain ya, tapi bainunah sugro. Artinya kalau dia mau kembali, maka apa? Maka dia harus akad baru dan mahar baru. Istrinya lama tapi akad baru, mahar baru. Kenapa? Oh ya, karena sudah habis haid, sudah habis iddahnya. Atau termasuk juga yang bainunah sugro itu kalau dia cerai sama istrinya dalam keadaan belum dia campuri. Misalnya baru menikah, tiba-tiba saya talak kamu gitu kan, kaget istrinya, belum diapa-apain. Nah, kalau seperti itu belum dicampuri, ya memang tidak ada iddahnya.
namanya belum dicampuri. Yang namanya iddah itu kan untuk memastikan kebersihan rahim. Kalau belum dicampuri ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, tapi ketika suaminya mau kawin lagi, astagfirullahaladzim, kenapa saya ceraikan dia? Gitu misalnya, oh nyesel saya. Nah, begitu dia nggak boleh rujuk biasa, tapi dia harus dengan apa namanya, dengan akad dan mahar baru, belum dukhul. Atau misalnya ada juga yang namanya tolak huluk. Huluk itu artinya istrinya yang minta, istrinya pergi ke pengadilan, Pak Hakim, saya nggak tahan sama dia, bau keleleknya misalnya, nauzubillah min zalik, bau badannya saya nggak tahan, mohon maaf Pak Hakim, bisa pingsan saya setiap kali dekat sama suami saya kayak gitu. Misalnya, nauzubillah ya, insyaallah di sini pada wangi semua. Misalnya, kejadian itu, jadi saya betul-betul nggak tahan, saya nggak tahan, mau diapain saya nggak tahan, gitu. Jadi saya mau pisah. Nah, hakim nanti ngelihat kalau memang beralasan, ya misalnya contoh yang tadi ya, nggak tahan bau badan yang sangat, atau dia mohon maaf ya, misalnya dalam hubungan suami istri, istrinya itu selalu kecewa lah karena satu dan lain hal, tapi kecewa terus, ya boleh istrinya itu merasa mudarat, ya merasa mudarat, dia pergi ke hakim. Nah, nanti dia bayar kepada hakim khulu, artinya bayar tebusan, ya. Bisa maharnya dibalikin atau bisa sesuatu yang diminta oleh suaminya dikasih sama istrinya. Misalnya suaminya bilang, ya deh kalau kamu mau khulu, dia ngomong sama Pak Hakim, iya Pak Hakim saya terimalah khulu istri saya, tapi saya minta dibayar, minta bayar 10 juta, bayar sama istri 10 juta, jatuh talaknya. Talak yang seperti itu walaupun baru pertama, tapi itu hukumnya namanya bainunah sugro juga. Jadi kalau mau kembali harus ya dengan akad dan mahar yang baru, itu khulu. Nah, itu pernah kejadian pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada perempuan datang ke Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, suami saya itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, cuman saya nggak tahan sama dia gitu. Kata Nabi, kamu balikin gak kebunnya dia gitu. Jadi waktu menikah dia dikasih kebun oleh suaminya. Kata Nabi, kamu balikin ya kebunnya. Kata istri itu, yang perempuan itu, siap saya balikan kebunnya. Kata Nabi, kalau gitu oke, kamu talak, cerai dari dia. Nah, itu khulu. Nah, khulu ini juga dia termasuk bain, walaupun baru talak satu, tetapi dia kalau mau kembali maka dia harus ada akad dan harus ada mahar baru. Ada juga yang paling berat yang namanya bainunah kubro, talak 3. Kalau sudah talak 3 maka itu tidak boleh menikah lagi kecuali istrinya sudah menikah sama laki-laki lain, bercampur dengan laki-laki lain, lalu cerai dengan laki-laki lain, ya, dan habis iddahnya dengan laki-laki lain itu, maka baru boleh. Jadi kalau ada istilahnya apa namanya, muhallil namanya ya. Muhallil itu kalau ada suami sudah talak 3 sama istrinya terus dia menyesal, dia suruh orang laki kawin sama istrinya. Kamu kawinin tuh bekas istri saya, terus kamu ceraiin ya, nanti apa namanya, biar dia bisa balik sama saya. Terus tiba-tiba muhallil nggak mau cerai. Nah, bekas suaminya itu nggak berhak. Sudah menikah benar-benar kok. Jadi ya sudah menikah, tidak ada urusan dengan perjanjian dia yang batil itu, ya. Dan kalaupun yang muhalilnya itu menceraikan supaya istri itu boleh balik kepada suami yang sebelumnya, maka tidak boleh kecuali sudah campur dan sudah ada iddahnya, gitu. Jadi yang terakhir talak bainunah bainah kubro ini, ya, ini memang berat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan seperti ini dengan perincian yang sangat panjang untuk memelihara, ya, supaya rumah tangga itu tidak menjadi permainan. Nah, begitu terjadi talak, ya, ini talak yang biasa lah misalnya, nggak ada macam-macamnya. Begitu terjadi talak, nah maka di situ akan
yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Maka bagi yang masih haid itu iddahnya adalah 3 kali suci menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi kalau tidak salah itu 3, Hambali itu 3 kali haid ya, 3 kali suci sama 3 kali, ya mazhab yang lain 3 kali haid. Nanti itu akan beda pada akhir iddah kalau mau dihitung dari suci sama haid gitu ya. Kalau contoh yang tadi misalnya, kalau hitungannya dari haid kan dia panjang, lebih panjang lagi ya. Jadi nanti selesainya begitu selesai haid yang keempat gitu. Kalau yang ini begitu masuk haid yang keempat kalau 3 kali suci. Kalau 3 kali haid berarti begitu selesai haid yang keempat masuk suci, nah baru kemudian selesai iddahnya. Nah itu teknis lah. Nah ada juga ya kalau iddah dari orang yang haid itu seperti tadi ya, salah satu quru 3 kali suci atau 3 kali haid. Ada juga yang tadi sudah kita bahas yang belum dicampuri, itu tidak ada iddahnya. Kemudian kalau perempuan yang belum haid ya, sudah menikah tapi belum haid, lalu kemudian dia cerai, maka itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Sama seperti perempuan yang sudah putus haidnya, ada istilahnya menopause ya, sudah selesai, dia tidak pernah haid lagi, putus sudah, maka iddahnya itu adalah 3 bulan. Ada juga yang misalnya cerai meninggal, nah, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada juga yang cerai hamil, nah, iddahnya itu begitu dia melahirkan. Kalau misalnya dia hamil kemudian meninggal suaminya, nah, di situ ada perbedaan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa dilihat mana yang paling panjang ya. Misalnya dia hamil tua ya, tinggal sebulan dia melahirkan, tiba-tiba suaminya meninggal, maka menurut sebagian ulama diambil yang paling panjang, yaitu 4 bulan 10 hari. Karena ini kan sudah 8 bulan, berarti sebulan lagi kan melahirkan dia, tapi diambil yang panjang iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Tetapi jumhur sebagian besar ulama berdasarkan ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamluhun, orang yang hamil itu iddahnya adalah selesai ketika dia melahirkan. Maka jumhur ulama mengatakan kalau ada misalnya orang yang hamil tua 8 bulan atau 8 bulan setengah, tinggal seminggu dia melahirkan, tiba-tiba meninggal suaminya, maka dia tidak iddah 4 bulan 10 hari, tapi dia iddahnya itu begitu melahirkan. Bahkan kalaupun pagi suaminya meninggal, malam dia melahirkan, maka begitu dia melahirkan iddahnya selesai, besok pagi sudah boleh kawin lagi. Nah cuman kan nggak mungkin lah ya, masa ada suami baru meninggal kemarin terus besok pagi kawin lagi, bisa jadi musuh bareng-bareng itu yang perempuan tuh ya. Nah tapi itu ketentuan ya, antara ketentuan dengan kepantasan kan beda ya. Jadi ketentuan ya begini, tapi kepantasan ya diatur-atur lah sesuai mana yang pantas. Jadi ketentuannya seperti itu ya bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi ketika terjadi tolak itu, maka lahir pengaturan berikutnya yang namanya iddah. Iddah itu tadi sudah kita bahas selintas. Kalau yang masih haid itu 3 kali suci, kalau yang belum haid atau sudah tidak haid lagi itu 3 bulan, kalau yang sedang hamil itu adalah sampai dia melahirkan, kalau yang dicerai meninggal karena suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang beberapa praktik orang jahiliyah yang dilarang dalam Islam, artinya dosa kalau dilakukan. Ada yang namanya ila. Ila itu artinya
menjauhi istrinya ya lebih daripada 4 bulan ya. Ada yang namanya zihar, menyerupakan istrinya dengan orang yang haram dia nikahi. Kamu seperti punggung ibu saya, kamu seperti badan saudara perempuan saya. Nah, itu namanya zihar. Ada juga namanya li'an. Li'an itu berkaitan dengan saling umpat dan menuduh berzina. Nah, itu semua dilarang dalam Islam, berdosa dan ada kafarohnya. Nah, kemudian baru setelah itu dibahas tentang talak. Artinya apa? Kalau memang ada ketidaksesuaian dan tidak bisa bersama lagi, tempuhlah perpisahan yang baik-baik. Nah, itu pesan Islam ya, Bapak-bapak, Ibu ya. Tempuhlah perpisahan yang baik-baik, yaitu dengan talak sesuai dengan aturannya. Kenapa dikatakan talak sesuai dengan aturannya? Karena talak ini juga tidak boleh sembarangan ya. Ada akibatnya, termasuk juga bahkan waktunya pun ya, waktunya pun itu juga kata para ulama itu juga ada yang disebut dengan at-talaq as-sunni dengan at-talaq al-bid'i ya. Talak sunni itu yang sesuai dengan tuntunan ya, yaitu pada masa suci dan belum dicampuri. Kalau ditalak pada masa saat dia sedang haid, iya sah, tapi berdosa dia. Berdosa dia. Karena apa? Karena kan memanjangkan ini juga, memanjangkan iddahnya orang. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau mau talak, talak baik-baik sajalah, jangan saling bikin susah gitu kira-kira. Ya. Karena apa? Karena diharapkan, kalaupun itu sudah terjadi, tetapi tidak menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Ada juga, nah ini kadang-kadang terjadi ya, kalau kita baca di media, misalnya mohon maaf ya, ada talak yang diniatkan untuk mencegah perempuan itu untuk dapat warisan. Misalnya yang laki itu dia nggak suka sama istrinya, ketika maradul maut, hampir sakratul maut, dia talak istrinya. Talak di apa namanya? Ya katakanlah misalnya talak 3 ya. Talak 3 itu kan berarti putus, tidak ada pewarisan. Beda sama talak 1, talak 2 ya. Kalau talak 1, talak 2, perempuan itu ketika iddah lalu bekas suaminya itu meninggal, maka perempuan itu tetap dapat warisan, tapi selama dalam iddah. Jadi misalnya baru cerai nih, sebulan kemudian tiba-tiba mantan suaminya meninggal, maka istrinya yang sedang dalam iddah itu dia tetap dapat warisan. Tiba-tiba ada laki-laki begitu akan meninggal, saya talak kamu talak 3 misalnya, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, misalnya 3 kali dia sebut, berarti talak 3. Nah, kata ulama itu termasuk talaquz zulm namanya, talak zalim. Karena dia talak zalim, maka jumhur ulama mengatakan diberlakukan hukum yang berbeda dengan tujuan laki-laki itu. Jadi kalau tujuannya adalah memutuskan hak dari istrinya dapat warisan, justru pengaturan Islam adalah istrinya tetap dapat warisan. Jadi tidak diberlakukan sesuai kemauan suami karena dia adalah niatnya untuk menzalimi istrinya. Nah, jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini ya, bahwa pertama perceraian itu adalah pintu terakhir kalau sudah tidak mungkin untuk bersama lagi. Yang kedua, perceraian itu melahirkan akibat-akibat hukum yang banyak, harus difahami betul ya, supaya tidak salah dan tidak menzalimi siapapun. Yang ketiga, hak untuk tolak itu ada pada suami secara asas, tetapi dalam keadaan tertentu itu dapat diambil oleh istri ya, dalam bentuk khulu', namun dengan iwad atau tebusan tertentu, baik tebusan itu berupa harta ataupun apapun yang diminta oleh suami. Misalnya, ya oke, saya terima hulunya, tapi baca Quran dari awal sampai akhir dulu, ya sudah, nggak apa-apa. Nah,
Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bagi siapapun yang berada dalam pernikahan ya, supaya mengetahui betul hal-hal yang terkait dengan talak dan rujuk serta iddah ya, dan apa-apa yang menyebabkan itu terjadi ya. Ada istilah ulama, talak itu ada yang namanya soreh, ada kinayah. Kalau soreh itu menggunakan kata yang memang difahami artinya talak. Saya talak kamu, nah, itu kan jelas. Saya ceraikan kamu, nah, itu jelas. Ada juga yang namanya kinayah, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Nah, kalau pakai kinayah, maka itu dalam mazhab Syafi'i bergantung pada niat ya. Kalau niatnya cerai, jatuhlah cerai. Kalau niatnya pulang, sana pulang, emang pulang aja gitu, dia sebel aja sama istrinya, nah itu nggak jatuh cerai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung niat kalau kinayah itu. Apa misalnya pulang kamu ke rumah ibumu, atau apa, keluar dari rumah ini misalnya, kamu keluar dari rumah ini misalnya, itu juga kinayah. Maka akan ditanya, maksudmu apa ngomong begitu? Nyuruh istrimu keluar dari rumah saja atau mengatakan cerai gitu. Ditanya suaminya. Kalau suaminya bilang, oh maksud saya adalah cuman keluar rumah, maka tidak cerai. Kalau maksudnya adalah, oh yang memang niat saya itu adalah untuk menceraikan, jatuh talak 1. Jadi ucapan-ucapan ini juga harus hati-hati kita. Harus hati-hati ya, harus hati-hati. Dan mohon maaf, itu hazluhu jid, candanya itu sungguh-sungguh. Jadi jangan canda-canda sama istri, kamu saya talak, jangan. Candanya itu serius. Kalau talak, menggunakan kata talak, saya ceraikan kamu ya misalnya, jatuh talaknya walaupun dia canda. Kenapa? Soreh, udah nggak lagi masalah niat, kata itu sendiri sudah mengungkapkan apa yang dia maksudkan. Karena itu hati-hati. Nah, ini saya sampaikan karena terkadang kita terlalu gampang ya, akhirnya sering terjadi penyesalan, kemudian mohon maaf, bukan hanya penyesalan, kadang-kadang bahkan hubungan gelap akhirnya di belakang ya, karena sudah terlalu sering dia talak cerai, sedangkan dia masih sayang sama perempuan itu misalnya, akhirnya dia hubungan gelap, kan sudah tidak boleh dia nikahi lagi, akhirnya hubungan gelap, jatuhnya ke perzinahan, jatuhnya ke macam-macam. Karena itu hati-hati dan jangan sampai keluar kata itu ya, baik kinayah ataupun lebih-lebih sorih, kecuali sesuai dengan ayat ini, wa in azamu, kalau memang sudah kuat niat dan tekadnya, sudah tidak ada solusi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini saja yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengingat, juga tambahan ilmu, tambahan kehati-hatian ya, terutama bagi yang sudah bersuami istri, agar menjaga dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Subhanallah. Ada yang mau nanya atau cukup? Silakan Pak. Perlu ini? Ini sudah mau jam 2 ya, jadi yang singkat saja. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Tuan Guru. Jadi pertanyaan yang satu, fenomena di masyarakat kita, misalnya ada talak rujuk, misal sudah jatuh talak 3. Namun seperti apa yang disampaikan, seandainya ingin balik lagi kepada suami atau istrinya, akhirnya mengajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan justru dijatuhkan talak 1, karena menurut undang-undang perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Jadi sekalipun faktanya di bawah atau di masyarakat sudah jatuh talak 3, namun pengadilan menjatuhkan talak 1 karena itu adalah pertama kali diajukan ke pengadilan. Akhirnya
suami istri tersebut menggunakan putusan pengadilan itu untuk rujuk kembali. Bagaimana dengan hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita itulah pentingnya pencatatan, itu satu. Yang kedua, para hakim harus hati-hati ya, karena ini menyangkut tentang banyak sekali kaitan hukum ya. Jadi kalau sudah talak 3 masih diberikan kesempatan dan dianggap masih talak 1, itu bahaya ya, itu bahaya sekali. Sebenarnya gini, kalau sudah talak rujuk, talak, udah nggak bisa rujuk lagi kan? Itu sebenarnya tidak boleh ada pengadilan mengatakan baru pertama dimasukkan ke pengadilan, tidak boleh. Yang diperselisihkan oleh ulama ya adalah kalau dia talak 3 sekaligus. Nah itu memang ada, saya talak 3 kamu misalnya. Nah itu memang ada ya. Kalau jumhur ulama mengatakan ya jatuh 3, kan disebut kata 3. Tapi sebagian ulama ya, karena istilahnya manusia zaman sekarang itu cenderung mulutnya itu terlalu gampang ngomong itu. Dan untuk membuka ruang, kasihan ya, beda sama orang dulu yang hati-hati. Kalau sekarang ini terlalu gampang ngomong, bilang talak 3, talak 3. Maka kalau dia katakan talak 3 dalam satu majelis, langsung dalam satu rangkaian kata, itu menurut sebagian ulama jatuhnya talak 1. Walaupun kalau jumhur ulama anti tolik ya jatuhnya 3 ya. Tapi sebagian ulama mengatakan karena dia itu di majelis yang satu dan dalam satu rangkaian, kasihan jatuhin 1 aja lah. Itu ada juga riwayatnya ya, bahwa itu diberlakukan pada zaman Sayyidina Umar, ada riwayatnya. Jadi pada zaman Rasul Abu Bakar talak 3 itu jatuh 3, tapi pada masa Sayyidina Umar talak 3 itu dijatuhkan 1 ya, kalau diucapkan dalam satu majelis ya, karena manusianya udah berubah. Tapi kalau talak 3 yang memang sudah talak lalu rujuk, dan itu semua tahu, saudaranya semua udah tahu semua ya. Cuman memang tidak di pengadilan kan pengadilan bisa panggil orangnya, bisa panggil keluarganya, Pak bener nggak nih ini baru talak 1? Nanti kan keluarganya bilang, kan disumpah demi Allah, oh enggak, ini sudah 3 kali dia udah talak 3, ini udah talak rujuk lalu talak, udah 3 kali ya. Tidak boleh kemudian hakim beralasan hanya karena administrasi tidak dicatatkan lalu dijatuhkan talak 1 ya. Tidak boleh, itu tanggung jawab di depan Allah. Ingat, pencatatan tidak merubah hakikat hukum ya. Pencatatan tidak merubah hakikat hukum. Ada jual beli di pasar, lalu mohon maaf tidak dinotariskan, jual beli apa misalnya, jual beli nggak usah pasar lah, tanah misalnya, tapi belum dinotariskan, apakah tidak terjadi jual belinya? Enggak, terjadi, sudah sah. Alaman ijab kabul, saya jual tanah saya ini luasnya 10 are, 1 arenya 10 juta, 10 are 100 juta, saya terima jual belinya tanah Anda bla 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 bla. Al-Fatihah, kasih uang 100 juta. Tidak dinotariskan, besok masuk lagi ke tanahnya. Loh, kenapa masuk lagi? Yuh, mana buktinya? Belum ada notaris. Nah, boleh begitu, zolim. Zolim. Buat apa dapat tanah di dunia nanti dibakar di akhirat sana? Buat apa? Jadi pencatatan tidak merubah hakikat hukum. Ya. Nah, itu yang memang selalu dirapikan terus kan. Ya, memang bagusnya ya Bapak-bapak saudara, setiap kali ada hal ihwal perdata ya, baik itu menyangkut suami istri, menyangkut harta, menyangkut warisan ya, menyangkut hutang piutang, udah catatkan saja. Hutang piutang juga begitu. Hutang piutang itu tidak wajib dicatatkan
Bagus kalau dicatatkan, tapi fa'in amina ba'dukum ba'do. Nah, kalau masing-masing sudah yakin satu sama lain, tidak dicatatkan pun tidak apa. Kalau kemudian tiba-tiba saya pinjamkan seseorang uang 10 juta, lalu saya tidak mencatatkan pinjaman itu. Begitu saya tagih, dia mengatakan nggak ada catatannya kok. Apa hukumnya itu? Apakah dia bebas dari kewajiban? Enggak. Dia tetap berhutang, tidak merubah hukum pencatatan itu. Tapi karena memang manusia zaman sekarang sudah macam-macam kejadian, maka memang pencatatan itu sangat penting. Apalagi kalau menyangkut pernikahan dan perceraian. Tapi sekali lagi, tidak dicatat itu tidak merubah hakikat hukum. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.